Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bicara Saham Indonesia. Semoga buat teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Karena telah menemani belajar bersama dari awal sampai sekarang. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng berlangganan. Agar teman-teman dapat notifikasi saat pembaruan video dari Bicara Saham Indonesia. Nah, hari ini kita melihat prospek IPO Bukalapak. Nah, masih ada yang penasaran di sini ya? Bagaimana prospek ke depannya Bukalapak? Siapa sih yang nggak kenal Bukalapak? Semua orang di Indonesia pasti tahu yang namanya Bukalapak. Nah, untuk jadwal sementara, masa penawaran awal, tanggal 9 Juli sampai tanggal 19 Juli tahun 2021. Tanggal efektif, tanggal 26 Juli tahun 2021. Masa penawaran umum perdana saham, tanggal 28 Juli sampai tanggal 30 Juli tahun 2021. Tanggal penjatahan, tanggal 3 Agustus tahun 2021. Tanggal distribusi saham secara elektronik, tanggal 5 Agustus tahun 2021. Tanggal pengembalian uang pesanan, tanggal 5 Agustus tahun 2021. Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia, tanggal 6 Agustus tahun 2021. Untuk saham yang ditawarkan ke publik sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.504.851. Dan untuk harga ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp750 sampai dengan Rp850. Dan untuk masyarakat ada 25% dari total keseluruhan pemegang saham Bukalapak. Penjamin pelaksana emisi efek, PT Mandiri Sekuritas PT Buana Capital Sekuritas. Penjamin emisi efek, PT UBS Sekuritas Indonesia. PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Untuk bicara soal aset, Bukalapak memiliki total aset tahun 2018 sebanyak Rp3.068.100.595. Tahun 2019 sebanyak Rp2.053.652.731. Tahun 2020 sebanyak Rp2.093.657.437. Dan di tahun 2021 sebanyak Rp2.051.040.332. Nah, untuk bicara soal total liabilitas Bukalapak, tahun 2018 sebanyak Rp1.089.221.882. Tahun 2019 sebanyak Rp898.466.506. Di tahun 2020 sebanyak Rp985.821.769. Dan di tahun 2021 sebanyak Rp1.045.093.091. No ongkir ini janganlah cepat berlalu. Sampai 100.000 kali loh. No ongkir ini ingin ku pakai selalu. Hatiku damai, gajiku tenang, istriku. No ongkir di Bukalapak sampai 100.000 kali. Bukalapak, pilihan jagoan. Sayang sekali buat Bukalapak yang belum bisa menghasilkan laba. Di tahun 2018 Bukalapak mengalami kerugian sebesar minus Rp2.243.420.329. Di tahun 2019 sebesar minus Rp2.795.350.000. Dan di tahun 2020 sebesar minus Rp1.349.042.153. Ini per tanggal 31 Desember. Kalau untuk per tanggal 31 Maret,
Di tahun 2020 sebesar minus 393.492.768. Dan di tahun 2021 sebesar minus 323.805.001. Semoga dengan dilaksanakan IPO ini, Bukalapak bisa merubah kinerja dan meraih keuntungan. Nah, untuk penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran Bukalapak umum perdana saham, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk modal kerja, perseroan dan atau entitas anak dengan keterangan sebagai berikut. A. Sekitar 66% akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja. B. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja entitas anak, yaitu I. Sekitar 15% dialokasikan kepada PT Buka Mitra Indonesia, BMI. I. Sekitar 15% dialokasikan kepada PT Buka Usaha Indonesia, BUI. I. Sekitar 1% dialokasikan kepada PT Buka Investasi Bersama, BIP. IF. Sekitar 1% dialokasikan kepada PT Buka Pengadaan Indonesia, BPI. V. Sekitar 1% dialokasikan kepada Bukalapak PT Ltd, BLSG, dan V. Sekitar 1% dialokasikan kepada PT 5Jack Indonesia. Seger apa yang bikin enak? Seger gratis ongkir JNE di aplikasi Bukalapak. Ikan apa yang bikin ceria? Kan Abang Jaki udah bilang, ada gratis ongkir akhir tahun pakai JNE di aplikasi Bukalapak. Nah, nilai sendiri prospek ke depannya. IPO Bukalapak. Sekian dulu video. Silahkan subscribe untuk terus mengupdate video terbaru dari Bicara Saham Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk nabung saham di ptbukalapak.com Tbk. Sebagai unicorn pertama di Indonesia yang telah memperoleh izin publikasi atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, Bukalapak akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah tata cara untuk ikut serta dalam penawaran umum perdana saham yang akan dimulai setelah Bukalapak memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Ikuti terus informasi terkait penawaran umum perdana saham melalui link berikut. Melalui link tersebut, para calon investor dapat memperoleh informasi emisi saham Bukalapak, harga saham, formulir pemesanan pembelian saham atau FPPS, prospektus awal, dan prospektus. Jangan sampai terlambat. Pahami, segera bergabung, mengingat besarnya potensi investor yang berminat membeli saham Bukalapak. Investor yang belum memiliki rekening efek dan RDN, segera hubungi perusahaan efek untuk membuka rekening efek dan RDN. Tata cara pemesanan saham Bukalapak akan dilakukan dengan cara yang khusus, yang berbeda dari penawaran umum sebelumnya. Investor wajib memiliki Single Identity Number atau SID, Subrekening Efek atau SRE, dan Rekening Dana Nasabah atau RDN. Apabila belum memiliki, maka segeralah daftar di perusahaan efek terdekat yang ada di Indonesia. Perusahaan efek di tempat kita membuka subrekening efek akan membantu kita sebagai investor melakukan pernyataan minat pembelian saham Bukalapak. Mohon perhatikan, penyampaian minat pembelian dan atau pembelian saham Bukalapak hanya dapat dilakukan di perusahaan efek di mana investor membuka subrekening efeknya. Caranya, download FPPS, lalu isi data-data Anda dengan lengkap, sampaikan melalui email ke perusahaan efek. Ingat, ikuti terus update informasi di link berikut. Perhatikan jadwal masa penawaran umum pembelian saham yang akan dilayani setiap hari sampai pukul 15 WIB dan di hari terakhir sampai pukul 10 WIB. Selanjutnya, kirimkan FPPS yang telah ditandatangani ke perusahaan efek melalui surat elektronik yang diinformasikan perusahaan efek. Apabila dana belum berstatus good fund, maka pesanan belum bisa diproses. Mohon perhatikan,
Pesanan yang disampaikan melalui tata cara ini adalah untuk pemesanan saham dengan penjatahan terpusat atau dikenal dengan istilah pooling. Investor dapat melakukan pemesanan saham dengan jumlah yang tidak ditentukan. Tetapi, bila mana terjadi kelebihan pemesanan atau oversubscribe, maka akan dijatahkan dan sisa pembayaran akan dikembalikan. Perusahaan efek akan mengirimkan data pemesan ke Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom pada periode penawaran umum. Investor hanya dapat melakukan pemesanan pembelian saham satu kali saja. Biro Administrasi Efek akan mendata pesanan investor dan melakukan penjatahan. Apabila melakukan pemesanan lebih dari satu kali atau melalui lebih dari satu perusahaan efek, akan teridentifikasi melalui SID dan hanya satu pesanan yang dapat diikutsertakan dalam proses penjatahan. Biro Administrasi Efek akan melakukan penjatahan pemesanan saham yang investor pesan melalui perusahaan efek, di mana investor membuka subrekening efeknya melalui sistem CBES KSEI. Pada tanggal distribusi saham dan refund, Biro Administrasi Efek akan mengirimkan saham dan refund ke dalam subrekening efek investor yang dibuka di perusahaan efek. Setelah proses pemesanan selesai, maka saham Bukalapak akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BUKA. Demikian tata cara pemesanan saham Bukalapak.